black and white. Yeah. Black and white. Oh. Oh. 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pencinta podcast Qatar Pro, hari ini kita kedatangan tamu khusus ya. Ini dari para komandan UPK Badan Air ya, biasa dikenal dengan istilah pemantau, dan alhamdulillah langsung datang dari 2 kecamatan ya. Dari Kecamatan Kalideres dan juga Kecamatan Cengkareng. Ada Bang Bani dan juga Bang Donald. Terima kasih nih Bang atas kehadirannya. Sama-sama, Bangku. Oke, sebelumnya saya langsung kepada Bang Bani ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Hari ini sudah datang ke studio kita. Kita akan membahas mengenai masalah tentang UPK Badan Air di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Kalideres dan Cengkareng ini. Nah, saya pengen tahu profil dari Abang dulu nih ya kan, sudah berkeluarga, anak berapa, atau sedang proses ya. Iya. Silakan Bang. Oke, saya Syahbani ya, baru berkeluarga, lulusan ya cuma SMA lah ya, sederajat. Jadi di UPK Badan Air itu menurut saya pekerjaan yang paling enak lah ya. Salah satunya kita bisa menjaga kebersihan di kali atau di sungai atau waduk, dan teman-teman juga fun aja sih kerja di UPK Badan Air gitu loh. Jadi menurut saya UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup saat ini oke lah gitu kan, apalagi dilengkapi sama APD, alat pelindung dirinya udah safety banget. Jadi banyak kok yang berminat ingin masuk UPK Badan Air, Bang. Oke. Nah, kalau Bang Donald sendiri bagaimana Bang? Keluarga, pendidikan ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Jai telah mengundang kita di acara Qatar Pro. Ibaratnya ini ajang yang saya silaturahmi, awalnya silaturahmi untuk bicara profil saya, mungkin nama pribadi saya Donald Kus Adiansah, biasa dipanggil dengan nama Donald Bang. Nama Donald. Keren. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 di UPK Badan Air. Kita saya dan mungkin sampai saya juga sama dengan Bang Bani itu mungkin tergabung di tahun 2014 Bang. Jadi begini Bang Donald dan Bang Bani, kenapa kita saat ini mengundang abang-abang sekalian? Karena kita tahu ini adalah sudah memasuki tahun 2021 dan alhamdulillah juga perekrutan tenaga kerja ya untuk di UPK Badan Air, dan juga saat ini sudah selesai Bang ya? Alhamdulillah. Sudah. Nah, kenapa kita pengen mengangkat mengenai masalah tentang UPK Badan Air? Karena bagi kita bahwa UPK Badan itu adalah garda terdepan bagi kebersihan kali, dan itu merupakan sangat keren sekali Bang. Kenapa saya bilang sangat keren? Karena sebelum ada UPK, mohon maaf, ya kan, baik saya pribadi maupun masyarakat bisa melihat secara langsung kondisi kali ya di wilayah DKI Jakarta itu penuh dengan sampah dan tidak bisa tertangani. Nah, saya pengen tahu nih, tadi Bang Donald sudah bicara bahwa UPK Badan Air itu dimulai pada tahun 2014. Nah, kalau dari Bang Bani sendiri ya, sebenarnya apa sih yang motivasi awal pertama kali Bang Bani ini pengen masuk di UPK? Motivasinya sih apa ya? Karena kebersihan kan sebagian dari iman. Jadi kalau nggak kita yang mau ngerawat sendiri lingkungan kita terutama, siapa lagi gitu kan? Karena dari dinas juga waktu itu masih dinas kebersihan, karena dari major sekarang jadi dinas lingkungan hidup. Kita cari warga sekitar. Dari warga sekitar itu bisa mencintai lingkungannya dia sendiri.
kita bersihkanlah sungai, kali, waduk. Nah, hasilnya selama 6 tahun kurang lebih baru terlihat di tahun 2017 ya 16-17 itu udah booming kan, sungai Jakarta udah kayak di luar seperti itu kan. Walaupun saya juga sering jalan-jalan kemanapun, masih banyak sungai-sungai yang kotor di luar Jakarta atau di tetangga sebelah, ya kan. Itu masih banyak kotor lah. Dibandingkan dengan DKI Jakarta, sungainya udah sangat oke banget. Iya, jadi intinya bahwa Bang Bani masuk di UPK itu bukan semata-mata untuk bekerja lah, ya. Iya. Karena memang sudah dalam diri sendiri adalah mencintai dan merasa peduli lah dengan kebersihan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Betul. Nah, sekarang kembali kepada Bang Donald ya kan, khusus untuk memantau Kecamatan Cengkareng gitu kan. Nah, Abang kan sebagai pemantau, biasanya di saat awal ini ya kan, 2014 lah. Ya karena Abang 2014 sudah itu, walaupun mungkin sebelumnya belum jadi pemantau ya kan. Ini pasti Abang melihat problem-problem yang ada di masyarakat ya kan. Kira-kira di saat awal teman-teman nih bekerja dalam rangka membersihkan kali, ada nggak istilahnya nih hambatan-hambatan yang didapati di masyarakat? Kira-kira apa aja sih? Sebelumnya belum jadi pemantau, alhasil dapat amanah di tahun 2016. Itu sekitaran di bulan Januari. Mungkin sebelum saya menjelaskan kendala-kendala apa aja yang ada di khususnya di Kecamatan Cengkareng, mungkin nih kita memiliki sungai, waduk dan kali penghubung. Dan antara lain di kali untuk cari tersendiri ada sekitar 43 kali penghubung dan 39 kali sungai. Selebihnya ada 3 waduk yang kita tangani. Kendalanya mungkin kita sedikit banyaknya selalu mengingatkan kepada masyarakat jangan buang sampah di aliran kali atau kali penghubung. Selalu mengingatkan. Tetapi yang namanya masyarakat Bang ya, namanya masyarakat kita kasih sosialisasi pencegahan seperti apa, sosialisasi seperti apa. Jadi kita setiap minggu mengadakan gerbek sampah di sekitar kali atau sungai yang ada di Cengkareng. Selain itu juga kita mengingatkan untuk membagikan karung-karung nih Bang, karung-karung kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran kali. Sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman sampaikan ke masyarakat, alhasil sekarang alhamdulillah sudah terbukti dengan cara kita membagi karung, mengasih himbauan kepada masyarakat tidak membuang sampah ke kali. Alhasil sekarang hasilnya mungkin masyarakat bisa melihat akan kinerja hasil teman-teman di lapangan itu seperti yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih. Salah satu contoh yang keberhasilan kita adalah Kampung Apung Bang. Kampung Apung yang terdiri dari sekian hektar ya kan, yang tadinya dipenuhi dengan rumput yang melebat sampai 3 meter tingginya. Alhamdulillah dengan kita sabar, ikhlas untuk melakukan sesuatu aktivitas di lokasi tersebut selama kurang lebih 2 bulan 15 hari Bang. Itu alhamdulillah sekarang hasilnya mungkin masyarakat bisa melihat kinerja teman-teman UPK di Kecamatan Cengkareng Bang. Oke, jadi kalau mengenai masalah permasalahan di masyarakat itu pasti ada lah. Karena konflik. memang ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru ya kan. Biasanya mereka hobi buang sampah sembarangan tanpa ada yang menegur. Tapi sekarang karena memang sudah ada yang jagain istilahnya, UPK itu sudah jagain kebersihan dan mereka juga melihat daripada kinerja UPK sudah mulailah terbentuk rasa kepedulian bersama gitu Bang ya. Nah, Bang Bani kalau tidak salah bahwa Bang Bani ini menjadi pemantau juga kan bukan di Kalideres saja, ya kan. Udah beberapa wilayah Bang Bani itu mendapatkan kepercayaan dilakukan prolinya, ya kan. Artinya ini kan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Nah kira-kira dari beberapa wilayah tersebut pasti kan ada perbedaan karakteristik, ya kan. Nah coba Bang Bani bisa ceritakan karakter wilayahnya seperti apa? Ya, yang paling ini sih ya Tambora kali ya. Nah, Tambora kan paling padat iya. Asia Tenggara. Iya. Dan terkadang juga yang bakaran yang atau apapun lah banyak intinya. Ya kita sama tadi kayak Bang Donald dari Kecamatan Cengkareng, kita sosialisasi bagikan karung kepada warga, nggak bosan-bosannya teman-teman juga. Ya alhasil kali Cibubur
yang dimana waktu itu kan dangkal banget. Ya kita berkolaborasi dengan SDA, dulu masih tata air. Ya kita keruk bareng-bareng sama-sama dengan PPSU, dengan kehutanan, penebangan pohon segala macam. Ya, alhamdulillah sekarang udah terlihat seperti sungai, gitu kan. Kayak di Kecamatan Tambora seperti itu, di kecamatan yang saat ini Kalideres mungkin pertama datang ya sama sih seperti biasa untuk kecamatan lain, karena baru kita berintegrasi sosialisasi dengan warga. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya bank sampah LPS kan. Kita juga untuk saat ini masih kita ini kan kepada RW di lingkungan khususnya Kecamatan Kalideres, kita sudah bersosialisasi dengan para RW. Ya alhamdulillah ada satu RW yang emang aktif banget. Kita masuk ke Dharma Desa Wisma ya, Desa Wisma, ibu-ibu ya, PKK di RW 8 Kelurahan Kamal. Mereka sangat aktif banget. Sekarang juga di lingkungan Walungan bersih, terus bank sampahnya juga ada. Karena kita cuma ngasih saran sih, daripada hidup jadi sampah mendingan ngelola sampah. Iya. Jadi berkah karena uangnya juga kayak gitu. Oke, berarti karakternya beda-beda Bang ya sebenarnya. Betul. Ya, dilihat daripada jumlah penduduk dan juga bentuk alirannya. Nah, memang ini perlu sosialisasi kepada masyarakat lah. Betul. Ya, bagaimana peduli tentang lingkungan, khususnya sampah. Nah, ada satu hal tadi yang menarik nih ya, mengenai masalah bank sampah. Ya, nah saya pengen tahu lebih jelas dari Bang Donald sendiri ya kan, mengenai masalah bank sampah itu kira-kira maksudnya seperti apa sih bank sampah yang ada di UPK itu? Perihal bank sampah, jadi gini, itu nanti emang salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi sampah pembuangan dari sumbernya Bang. Jadi bank sampah itu tujuannya untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Kenapa harus adakan di bank sampah sih? Karena emang ini harus yang tadinya misalkan jumlah total kubik sampah misalkan di Cengkareng ini mencapai sampai satu hari 56 kubik. Nah, dengan adanya pengurangan sampah ini, alhamdulillah sampah yang tadinya sampah organik, sampah non organik, jadi terpilah Bang dari sumbernya. Kenapa sih dari sumbernya? Jadi mereka melakukan pertama melakukan penyisiran dan dia sampai berada di sekatan. Nah, lalu itu kan ada sampah organik, sampah anorganik. Jadi mereka selalu melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan mereka kumpulkan nanti langsung kita kelola lagi dengan pihak BSI Bang ya. Iya, bank sampah hidup. Ya, jadi sangat fungsional banget ini mengenai masalah UPK ya kan, mengenai masalah sampah istilahnya memilah ya dalam rangka pengurangan kubikasi sampah sebelum masuk kepada pusat di Bantar Gebang. Iya. Nah ini juga misalkan bank sampah bisa menghasilkan. Nah ini bisa buat kegiatan sosial biasa gitu Bang ya. Iya. Oke. Nah yang kedua, saya kadang-kadang nih jalan-jalan ke kali ya kan, itu ada ngeliat nih teman-teman UPK itu waktu senggang itu mereka bercocok tanam. Ya. Ya kan. Apakah ini memang sudah diprogramkan atau memang seperti apa nih? Khusus Bang Mandi di Kalideres saya lihat ada beberapa tempat lah. Iya. Saya bilang kok ada anak UPK di pinggir kali tak nanam, entah nanam kembang, entah nanam sayuran. Itu maksud tujuannya seperti apa Bang? Gini sih, kita fungsikan lahan yang tidak terpakai di bibir sungai ya, gitu kan. Daripada terbengkalai, alangkah baiknya kita membuat program lah. Alhamdulillah sih sejak Jakarta Barat ya Bang ya, kita sudah se-UPK DKI juga emang menanamkan jadi penghijauan Bang. Satu untuk tanah pengumur juga bagus gitu kan. Ya ada sih bermacam-macam kayak kangkung, jagung, jahe merah, banyak lain-lainnya tanaman yang bisa kita konsumsi lagi. Dan tadi Bang Donald bilang dari Cengkareng kita pilih anorganik, organik kan sisa-sisa. Jadi itu bisa kita jadikan pupuk juga, pupuk kompos. Yang dimana kita pusatkan di Kalideres memang pupuk komposnya itu sudah jadi kita bagikan lagi ke teman-teman, silakan yang mau gitu kan. Kita udah siap ada pupuk komposnya, tinggal buat di penggumbauan tanah. Oke. Nah, terus juga saya lihat juga di khususnya untuk di Cengkareng nih ada pengembangbiakan namanya maggot. Kalau saya lihat itu di YouTube biasanya, tapi ini di Cengkareng entah mungkin juga di Kalideres atau di wilayah lain juga ada. Nah, dari Bang Donald nih maksudnya fungsi maggot itu buat apa tuh Bang? Nah, itu termasuk salah satu program juga ya, program dari UPK Badan Air, karena itu salah satu binatang yang memakan sampah anorganik Bang. Jadi
misalkan sampah rumahan nih bang, sampah Sisa rumahan, rumah tangga. Sayuran gitu ya? sayuran Iya, rumah tangga, sisa rumah tangga, buah-buahan. ya, buah-buahan, sisa-sisa makanan itu jadi kita kumpulin di pusat di Wadah. Cengkareng itu di Carengdren. Jadi hewan itu, binatang itu, maggot itu dia makan sampah bang, makan sampah. Yang tadinya sampah yang kita buang ke tempat terbang, ini kita pilah nih bang. Kita pilah sampah-sampah yang non organik dan yang sampah-sampah rumahan misalnya dari warga. Kadang-kadang nih tiap minggunya nih kalau memang kita kehabisan stok makanan untuk maggot itu, kita langsung ke ini bang, ke warga. Kita muter ke warga, Bu, Pak, atau ada sampah sisaan nggak, makan sisaan, jadi kita kumpulin tuh bang. Tetap sampah itu daripada ditimbang buang ke aliran atau ke sungai, lebih baik kita kumpulin, kita buat makanan maggot itu sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih per hari itu 5 kilo bang sampah yang Berkurang. Dikurangi gitu ya, Berkurang. dari maggot. Dari maggot. Oke, sebenarnya mengenai masalah maggot ini sangat menarik bang ya kan, karena saya sering lihat di YouTube bagaimana orang beternak maggot, dan biasanya maggot ini mereka itu buat ternak ini apa, lele. Itu cepat banget besarnya. Iya. Betul. Lele, burung. Nah Burung. sebenarnya ini kan pendidikan yang sangat bagus buat teman-teman PJLP. Kalau seandainya teman-teman PJLP ini bisa mengembangkan di rumah, mereka sudah bekerja di UPK, bisa sambilan juga ternak lele di rumah dan makanan maggot sebagai nutrisi tambahan. Betul. Ini keren banget bang, keren ya. Nah, kembali kepada Bang Bani ya kan. Nah, saya pengen tahu kan Bang Bani di Kecamatan Kalideres menangani 5 wilayah kelurahan. Kalau tidak salah ya, Kesemanan, Kalideres, Pegadungan, Tegalalur dan Kamal. Nah, saya pengen tahu berapa sih jumlah daripada personil Abang? Personil saya untuk petugas kebersihan kalinya 154. 154. Ya. Nah, dari 154 itu ya kan, ini kan punya karakter yang berbeda-beda dan pasti banyak permasalahan di dalamnya. Biasanya kan ada yang gampang nurut di perintah dan juga ada yang ngeyel. Kira-kira dari strategi Bang Bani mengenai masalah tersebut seperti apa? Nah, itulah seorang pemimpin kan kalau kita lebih baik dekat sama bawah biar dia nggak sungkan. Oh, gitu. Lebih baik anggap saya sebagai teman, jangan anggap saya sebagai atasan. Kalau kalian menganggap saya sebagai atasan, pasti kalian canggung. Tapi kalau kalian menganggap saya sebagai teman, kita sharing. Ada apa, masalah apa, kita sharing aja. Apalagi mengenai pekerjaan, monggo, gitu kan. Jadi mereka welcome aja sih bang. Untuk saat ini, ya untuk masalah pekerjaan, oke juga kok, gitu loh. Kadang sampai curhat ada rumah tangganya lah begini-begini. Sampai rumah tangga juga. Sampai rumah tangga bang. Jadi ibaratnya nih pemantau, ya kan, temen curhat juga, ya kan, tukang sharing juga. Tukang sharing juga. Iya. Jadi ya kita lebih baik seperti itu, gitu loh. Karena menurut saya banyakin teman aja deh. Jadi intinya bagaimana membangun hubungan emosional Benar. antara pimpinan dengan teman-teman bawahan PJLP gitu kan. Jadi jangan sampai ada batasan. Nah, menurut Bang Betul. Baris itu keren banget Bang. Memang saat ini memang dibutuhkan hal-hal seperti itu, ya kan? Karena lebih utamakan bagaimana membangun hubungan emosional dibanding sebuah jabatan yang menjadi dari pembatas itu semua. Betul. Nah, untuk wilayah Cengkareng sendiri nih Bang Donald, saya lihat kan wilayah Cengkareng ini sekarang ini sangat keren banget, ya kan, khususnya untuk Cengkareng Grand, ya kan. Nah ini bisa menjadi sebuah destinasi wisata, ya kan. Saya udah ngeliat untuk wilayah Cengkareng itu di pinggir kalinya ada tanaman, di atasnya ada taman, ya kan. Nah kalau mungkin dari Bang Donald sendiri mendapatkan informasi atau tanggapan dari masyarakat seperti apa? Alhamdulillah bang, semenjak adanya teman-teman UPK di Carengdren, jadi sebenarnya itu gagasan dari teman-teman PJLP bang. Ya kita kan sebagai pemantau hanya mengikuti apa keinginan dari PJLP, ya kan, jadi PJLP. Hasil alhamdulillah yang tadinya itu pintu air Carengdren, jujur pada saat saya masuk di UPK itu sangat berantakan. Udah Jember banget, ya kan. Jember ibaratnya. Dan kedua juga saya juga orangnya nggak betah, Iya. nggak betah ketika kita memasuki anggap aja lah kita itu bagian dari rumah kita, ya kan. Dan apa namanya, selain itu kalau kita beranggapan itu sebagai rumah kita, ini kan pasti kita merasa memiliki dan harus memelihara yang ada di lingkungan sekitar. Nah akhirnya teman-teman inisiatif, ya kan, yuk kita bareng-bareng untuk menciptakan suasana yang lebih indah dilihatnya, lebih enak dulu bang, lebih elegan ketimbang kita punya kantor, kita punya lingkungan
masa iya kita petugas kebersihan lingkungannya kotor kan nggak mungkin. Benar. Ya kan? Jadi itu semua dari gagasan dari teman-teman PJLP Bang. Nah, akhirnya kita rembukan bareng-bareng, dan itu semua dari hasil yang dari Bang, dari hasil pengumpulan dari bank sampah tadi. Oke. Nah, dari kita kelola bank sampah kan itu menghasilkan uang. Nah, uang itu kita gunakan untuk memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Kita bikin taman, kita bikin kolam, kita bikin kanopi segala macam. Jadi bermanfaat untuk kita semua Bang. Jadi apa yang kita dapat, dari aliran itu yang kita pergunakan untuk sarana-sarana yang ada di Cengkareng Dren. Oke Bang, itu kan tadi saya lihat bahwa Cengkareng Dren di pinggir juga ada taman juga gitu ya kan besar itu. Dan itu saya lihat juga di media sosial orang lain itu banyak dijadikan sebuah foto. Cakep banget lah pokoknya, mengarah kepada fluid ya kan, apalagi sore hari itu cakep banget. Nah, berkaitan dengan tempat base camp lah istilahnya, base camp Bang Donald sendiri itu kan. Nah, itu ditata dengan begitu rapi. Tapi kalau tidak salah itu kan masuk tanah pertamanan ya? Betul. Ya. Betul. Nah ini awal ceritanya bagaimana bisa gitu kan dijadikan base camp? Apakah ada komunikasi dengan pihak pertamanan seperti apa? Jadi gini, pada tahun kalau nggak salah di tahun 2019 ada salah satu PNS dari pertamanan dan dari pihak dari tata kota wali kota Jakarta Barat itu meminta untuk kita pindah tempat Bang. Oh gitu. Pindah tempat, cuman saya pribadi keberatan Bang, keberatan karena apa? Kalau kita harus pindah, ya kan, kita sulit Bang nyari lahan ini, karena kan Cengkareng termasuk padat juga nih lingkungannya, padat. Apalagi pas pintu air tempat sampah gitu. Sampah ya. Jadi kita, saya dan teman-teman dan itu kalau nggak salah waktu pada situ ada Kasat Jakarta Barat untuk menegosiasi kepada pihak terkait untuk meminta lahan Bang. Meminta lahan sekitar, itu lahannya ada sekitar 40 meter. 40 meter Pak, saya mau izin, saya minta tempat untuk di sini, ya kan. Alhamdulillah itu dengan di ACC Bang. Dengan syarat itu jadi Bang, dengan syarat oke, saya kasih Bang Donald lahan 40 meter dengan syarat lokasi ini diperindah. Ya kan, jangan sampai kumuh dan kotor. Nah alhamdulillah sampai ini saya masih menempati Bang. Jadi itu berkat doa dari teman-teman. Ya kan, itu karena bukan milik kita nih Bang. Ya kan. Dan kita juga alhamdulillah walaupun ada miskomunikasi antara kita dan pertamanan, harus setelah kita tempatnya kita bagusin, kita bikin taman, kita bikin kolam, dan mereka juga senang Bang. Jadi iya, jadi istilahnya bahwa akhirnya teman-teman UPK Badan Air bisa menempati lahan pertamanan kali ini adalah adanya komunikasi yang baik lah dari teman-teman UPK menerangkan dengan begitu jelas dan gamblang fungsi daripada base camp tersebut. Tanpa menghindari atau tanpa mengurangi keindahan di sekelilingnya. Betul. Oke. Nah, kalau Bang Bani sendiri di wilayah Kalideres, karena setahu saya wilayah Kalideres ini banyak komplek dan juga banyak waduk lah istilahnya, embung lah istilahnya. Nah ini kan merupakan sebuah tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata. Nah di wilayah Kalideres sendiri, wilayah mana saja yang saat ini sedang diunggulkan dalam rangka tadi untuk destinasi wisata, khususnya untuk masyarakat lokal aja? Untuk saya sih di Kalideres ya, kita lagi fokus di Kalimukar Park karena emang itu jalur inti. Jalur inti ya? Iya, jadi kita untuk merapikan dulu. Di situ menurut saya sih buat swafoto juga oke juga sih, ya kan. Ada juga kemarin ibu-ibu minta foto sama anaknya. Oh gitu ya? Iya. Ya kan, sampai anak kali udah Bu sini saya fotoin gitu kan. Cuma buat foto doang. Atau ibu itu bukan orang Jakarta, Bang. Orang luar Jakarta. Orang luar. Pengen jadikan studi banding sebenarnya. Studi banding, betul. Makanya kan silakan ya mau upload, kita juga ada FB, ada Twitter, ada IG-nya, kita UPK Badan Air Kalideres, kita ada semua. Hampir semua kecamatan ada FB, IG, dan Twitter. Gitu. Jadi kalau mau ya komen-komen atau apa boleh di gitu ya. Iya. Jadi intinya bahwa alhamdulillah lah hasil perjuangan selama 6 tahun dari 2014 ini wilayah-wilayah garapan UPK Badan Air bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Karena saya lihat sekarang ini banyak orang ya, kadang-kadang sore itu santai di pinggir kali ya kan, bawa anak segala macam baik yang di wilayah Cengkareng maupun di wilayah Kalideres. Nah, berkaitan dengan media sosial ya kan.
apakah memang ini keinginan dari abang sebagai pemantau, apa memang sudah diprogramkan, dan itu adalah bagian daripada publikasi kegiatan? Kita sih kalau dulu ya kan orang awalnya kan cuma iya dari mulut. Iya. Iya kan, bagus dari mulut. Saat ini kan menurut saya tukang parkir aja ada Facebook punya, Instagram punya, ya kan. Apa salahnya sih kita main media sosial? Kita gencarkan semuanya. Ya alhamdulillah sih, ya ada komenan gitu loh. Begitu karena iya dari orang luar juga bisa komen, ya kan, karena kan Facebook, Twitter atau IG kan manapun bisa seluruh dunia. Jadi bahwa intinya teman-teman di UPK ini menge-share istilahnya kegiatan-kegiatan di dunia sosial, baik di Facebook, Twitter maupun Instagram. Ini dalam rangka pembuktian lah, iya, ya, bahwa inilah hasil kerja daripada UPK Badan Air. Oke bang. Nah, kepada Bang Donald juga Bang Bani, khusus Bang Donald dulu, bahwasanya dalam rangka membangun, ya kan, cara berpikir masyarakat dalam rangka penanganan kebersihan ini kan perlu kolaborasi. Nah kira-kira ini saya pengen tahu untuk UPK Badan Air khusus di Cengkareng kolaborasi dengan stakeholder mana aja, ya kan? Apa ada program khusus untuk hal tersebut? Istilahnya dalam penanganan sesuatu kerja bareng lah, gitu kan? Baik bang, tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya kita selain kegiatan sehari-hari, kita aktivitas sehari-hari dari jam 7 setengah 8 pagi sampai setengah 4. Kita tiap minggunya ada namanya gerbek sampah. Oh, gerbek sampah itu program gerbek sampah. Ya, setiap minggunya kita jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin timbul pemikiran, yuk bang kita coba kita tanya nih lokasi mana yang butuh bantuan kita. Jadi banyak nih Cengkareng ada 39 penghubung bang, 43 penghubung, 39 kali. Jadi beberapa titik itu masih banyak yang belum tertangani, ya kan, masih banyak yang belum tertangani, jadi sehingga menjadi sampah itu banyak bang. Nah cara penanganannya seperti apa? Jadi kita tiap minggu kita gerbek sampah, tiap minggunya kita konfirmasi ke pihak RT, RW dan sampai lurah bang. Jadi tiap minggunya kita berkolaborasi dengan warga masyarakat, mungkin dibantu dari instansi lain, dari PPSU, dari SDA. Jadi sampai saat ini kita hubungan baik kepada masyarakat, kepada instansi lain dari lurah dan maupun ke kecamatan bang. Jadi kita selalu komunikasi. Apabila ada titik lokasi yang kredit, ya kan, kita saling bantu, saling gerbek sampah langsung. Begitu juga mungkin enggak cuma kecamatan Cengkareng aja. Jadi se-Jakarta Barat melakukan itu, kalau nggak salah tiap bulan kita mengadakan kerja bakti bang, kerja bakti gerbek sampah di masing-masing kecamatan. Jadi misalkan kecamatan Kaldres butuh bantuan personil, misalkan hampir 200 bang ya, 200 orang, kita kirim tuh bang. Kita gotong royong di 8 kecamatan itu, kita gotong royong. Ketika mengerusipkan satu titik lokasi yang kita adakan kegiatan kerja bakti. Jadi istilahnya bahwa gerbek sampah itu merupakan sebuah program yang bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain. Betul. Khususnya dengan RT, RW, lurah dan juga teman-teman UPK se-Jakarta Barat. Oh, ini keren banget ini dalam rangka kerja bersama sehingga ada saling mengenal antara UPK, ya kan, dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oke, selanjutnya kepada Bang Bani ya. Ini kira-kira bagaimana nih hubungan antara UPK Badan Air di khususnya wilayah Kecamatan Kalideres dengan pemerintah setempat, khususnya RT, RW, lurah dan bahkan dengan pihak kecamatan? Apakah mereka juga di saat kegiatan sering mengundang daripada UPK Badan Air, Bang? Ya, kalau UPK Badan Air yang tadi Bang Donald bilang ya, kita sama stakeholder lain atau instansi lain, UKPD lain, kita saling bersinergi. Ya, karena apa sih sinergi? Biar paham, biar tahu, oh ya di sini ada UPK, di sini ada SDA, ada kehutanan, bina marga. Kita selalu bersinergi kok. Apalagi emang setiap sebulan sekali kita mengadakan kerja bakti gerbek sampah. Gerbek sampah gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi Pak Camat juga mengusulkan waktu itu, cari dah yuk seminggu sekali kita gerbek sampah, ya kan. Oh, UPK siapa? Selalu, ya kan. Oke, UPK selalu emang menjadi tim inti bang di Kecamatan Kalideres. Jadi hampir rata-rata lah di kecamatan lain pasti UPK itu tim intinya apabila gerbek sampah, karena tim teknis ya ibaratnya, teknis lapangan. Jadi UPK Badan Air untuk kerjasama kita selalu bekerja sama, maupun PPSU dan instansi yang lain.
SDA, Hutanan, Bina Marga, oke fan semua lah intinya. Camat Oke. juga ngedukung semua. Oke, bahwa kolaborasi antara UPK dengan stakeholder khususnya pemerintah ini sudah dijalani dengan baik lah, ya kan? Yep. Kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Nah sekarang kepada Bang Donald, ini bicara tentang kolaborasi, ya kan? Tadi kan Bang Bani bicara tentang kolaborasi dengan Pemda ya, dengan khususnya SKPD lain. Ini kan hal yang biasa dilakukan. Nah, kalau menurut Bang Donald nih, kalau seandainya bisa nggak UPK Badan Air di Kecamatan Cengkareng, mungkin dengan juga ada Kecamatan Kalideres ya, ini berkolaborasi dengan organisasi sosial yang lain, contohnya Karang Taruna. Kira-kira gimana tuh Bang proses kerjasama tersebut Bang? Oh, itu sangat bisa, Bang. Itu sangat bisa. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, Bang. Tidak menutup. Jadi kita selalu membuka pintu seluas-luasnya untuk bukan hanya Karang Taruna aja, untuk masyarakat. Apabila kita dipinta untuk membantu wilayahnya untuk membersihkan apa yang namanya bersih-bersih, Bang. Itu paling getol anak-anak. Oh, gitu ya? Yang paling getol anak-anak pasti. Apalagi sifatnya kita sosial, Bang, sifat membantu. Kalau emangnya dari pihak manapun meminta kita untuk membantu membersih lingkungannya, itu 1x24 jam kita siap, Bang. Oke. Mudah-mudahan nih teman-teman Karang Taruna di wilayah manapun khususnya Kalideres dan Cengkareng bisa mendengar daripada obrolan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mengagendakan istilahnya kerja bareng lah dengan teman-teman UPK dalam rangka kebersihan di lingkungan gitu ya. Siap. Oke, Bang Badi sebelum kita tutup dan juga Bang Donald, mungkin ada nggak nih pesan-pesan khusus nih Abang kepada PJLP khususnya ya, yang mendengar daripada wawancara kita pada malam hari ini? Oke, untuk teman-teman PJLP UPK Badan Air, intinya kita tingkatkan kinerja, kita baguskan kinerja kita agar masyarakat yang udah kita sosialisasikan bisa menerima dengan benar. Dan pesan juga untuk warga, tolong jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, ya kan? Sayangin sungai kita, kali penghubung atau waduk kita jangan sebagai tempat sampah. Seperti Oke, dan Bang Donald silakan Bang Donald. Oke, untuk dari saya pesan untuk dari teman-teman PJLP khususnya Kecamatan Cengkareng. Jadi yang pertama ini, Bang, harus disiplin dulu. Disiplin oke, waktu, ya kan? Kalau kita disiplin waktu, kemudian kita punya tanggung jawab. Pertama itu bentuk rasa kekompakan, kebersamaan, apalagi yang namanya kekeluargaan. Jadi kalau kita merasa memiliki keluarga di UPK Badan Air, insya Allah, Bang, kedepannya kita tetap solid, ya kan? Tetap kompak, tetap tetap menjalin silaturahmi antara kita dengan UPK yang lain. Jadi harusnya kita tidak berpaku kepada diri sendiri, Bang. Jadi kita harus berterima kepada orang lain, ya kan? Jangan sampai orang lain itu menilai kita buruk. Jika kita harus menjaga nama baik UPK Badan Air CDKI khususnya di Kecamatan Cengkareng itu sendiri. Artinya kalau kita menjadi bagian dari UPK, anggap aja itu rumah kita, itu bagian dari keluarga kita. Kalau kita menganggap keluarga kita, insya Allah, ya kan, kita kerja juga nyaman, ya kan, aman, tentram. Oke, Bang Donald, Bang Bani, terima kasih pada hari ini sudah mau berkunjung di studio Qatar Pro. Mudah-mudahan pengabdian Abang sebagai garda terdepan ya, khususnya UPK Badan Air, garda terdepan di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanganan kebersihan air, sungai, waduk, dan kali ini semua mendapatkan daripada keberkahan buat kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan masyarakat juga yang menonton daripada acara ini tambah peduli ya mengenai masalah tentang kebersihan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga wilayah kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi, Bang, dengan materi yang berbeda. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman PJLP yang saat ini baik yang baru maupun yang lama mengabdi di UPK Badan Air. Mudah-mudahan Jakarta tambah bersih, tambah keren. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.